Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bercengkrama dan bertemu, bersekutu di dalam Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, dan sumber iman bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kedatangan Kristus ke dunia ini telah membawa perubahan yang radikal dalam kehidupan umat manusia. Membawa hal yang radikal antara hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang dahulu itu terpisah, bahkan jauh, bahkan yang lebih parah, telah menjadi musuhnya Allah. Sekarang ketika Yesus mati disalibkan, maka kita sudah didekatkan, bahkan bukan saja hanya dekat, tetapi kita sudah dipersatukan, diperdamaikan dengan Bapa kita. Dosa itu begitu merusak, menghancurkan kehidupan kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. Dosa itu bukan saja meretakkan hubungan kita kepada Tuhan, tetapi dosa itu menghancurkan persahabatan kita, sehingga kita saling bermusuhan dengan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang memusuhi kita, tapi kita sendiri yang memusuhi Tuhan. Dengan dosa itu yang terus-menerus memperbudak kita, kita sudah menjadikan diri kita menjadi musuhnya Allah. Karena kita sudah tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika Yesus mati, disalibkan, dia harus mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk manusia, untuk menjadi tebusan dosa-dosa manusia, sehingga kita boleh hidup kembali, dipersatukan dengan Allah. Allah itu ada bersama-sama dengan kita, dan kita itu ada bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu, camkan ini baik-baik. Kedekatan kita dengan Tuhan menjadikan kedekatan kita juga dengan sesama kita manusia. Orang yang tidak dekat, orang yang tidak memiliki hubungan, bahkan orang yang tidak saling mengasihi, tidak saling mencintai, itu menandakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga jauh. Karena tidak akan mungkin orang bisa dekat dengan Tuhan sementara dengan sesamanya, sesama ciptaan Tuhan, kita jauh. Bahkan bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa diri kita mengasihi Tuhan, tapi kita sendiri membenci sesama kita. Tanda orang mengasihi Tuhan, maka dia juga pasti mengasihi sesama manusia. Yesus telah menebus dosa manusia dan telah memperbaiki dan mendekatkan kita dengan Tuhan. Maka secara otomatis, secara bersamaan, dia juga membawa kedekatan dan kebersamaan kita dengan manusia yang lain. Bila kita sudah dekat dengan Allah, sekali lagi saya mau katakan, pasti kita sudah dekat dengan Tuhan. Sebab jarak yang sudah terjadi karena dosa yang sudah dihancurkan di dalam Kristus itu semakin mendekatkan kita dan semakin mempersatukan kita bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini juga yang mau kita renungkan baik-baik dan evaluasi. Apakah kita mencintai sesama kita?
Apakah kita boleh hidup bersama dengan mereka? Ada banyak orang yang memiliki sifat yang eksklusif, yang mengeluarkan orang lain dari dirinya, mengeluarkan orang lain dari kelompoknya, mengeluarkan orang lain dari grupnya. Tetapi ketika orang benar-benar cinta kepada Tuhan, maka kita semuanya dipersatukan menjadi keluarga Allah. Kita akan menjadi saling mengasihi, saling mencintai. Makanya yang kedua, saudara-saudara, kedekatan kita kepada Tuhan itu akan membawa kepedulian, membawa kasih, membawa kebersamaan dalam kehidupan umat manusia. Sehingga terjadilah saling mengasihi, saling merangkul, saling memperbaiki, dan saling menerima satu dengan yang lain. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang menganggap dirinya adalah bangsa yang superior. Dia adalah orang yang terbaik. Tidak ada lagi orang yang mengatakan suku kamilah suku yang paling baik. Bangsa kamilah bangsa yang terbaik. Bahasa kamilah bahasa yang terbaik. Tempat kamilah tempat yang terbaik. Kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Bahkan dengan tegas, saudara-saudara, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Itu yang dikatakan oleh Roma 10 ayat yang ke-12 itu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itu. Jadi tak ada lagi perbedaan kita. Kita semuanya sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kita yang dulu tidak turut ambil bagian dalam pemilihan, dalam kasih-Nya Tuhan, tetapi kita sudah menjadi bagian dari keselamatan itu sendiri. Bahkan dikatakan, saudara-saudara, dalam Roma 3 ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita yang mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, saudara-saudara, engkau tidak lebih baik dari orang lain. Siapapun kita, tidak lebih baik dari orang lain. Tidak ada orang yang mengatakan sama seperti Jerman mengatakan, Hitler mengatakan, ras Arya lah adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Apa? Tingkatan manusia yang paling mulia. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah berdosa. Itu yang dikatakan, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi semua orang sudah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, tunjukkan, renungkan baik-baik. Apakah engkau bagian daripada orang yang sudah dekat dengan Tuhan? Bila engkau adalah bagian yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka engkau juga akan diperdamaikan dengan sesamamu manusia. Jangan lagi saling membenci. Jangan lagi saling menghasut. Jangan lagi kita saling memfitnah. Tapi justru ego kita itu kita hindarkan. Kita adalah satu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita sama-sama pewaris kerajaan Allah. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ternyata kami sudah dipersatukan oleh Allah melalui Kristus. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan Yunani. Tidak ada lagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Tidak ada lagi orang yang paling baik dan tidak terbaik. Yang ada semuanya satu di dalam Kristus. Kami harus saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk saling menerima. Supaya kami juga saling berdekatan satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita hidup saling mengasihi, saling mencintai. Sebab kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.